Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Belawati. Yang kedua, Emia Karina. Yang ketiga, Rahulina Barus. Yang keempat, Hanima Rosalia. Dan yang kelima, Aurelia Respinka. Simak baik-baik ya teman-teman. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Desain organisasi yang seperti dikatakan Ivan Kevik 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Selanjutnya adalah 6 elemen utama dalam organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Spesialisasi kerja juga biasa disebut pembagian kerja atau division of labor. Tujuannya adalah agar individu tersebut dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. Yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Selanjutnya, rantai komando. Rantai komando adalah merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Wewenang merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukannya. Selanjutnya adalah rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Pandangan kontemporer mengenai rentang kendali mengakui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah karyawan yang memadai yang dapat dikelola seorang manajer secara efisien dan efektif. Faktor itu meliputi keahlian dan kemampuan manajer, serta karyawan dan juga sifat pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Yang terakhir adalah formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu organisasi.
Faktor yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, terus pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Selanjutnya adalah teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti berbeda. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang dinamis menurut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam struktur organisasi. Struktur yang pertama adalah struktur sederhana. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Yang ketiga, struktur organisasi divisi. Yang keempat, struktur matriks. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah struktur minimal yang menggambarkan hubungan langsung antara para karyawan dengan manajer atau pemilik perusahaan. Jaringan komunikasi yang terlihat dalam struktur ini tidaklah rumit, dikarenakan mengandalkan komunikasi antar personal atau komunikasi tatap muka. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Pada struktur organisasi fungsional awalnya diciptakan oleh F.W. Taylor. Konsep struktur ini berasal dari adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan secara jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang dalam memberikan perintah kepada setiap bawahan, sepanjang masih ada hubungan terhadap fungsinya. Jadi, setiap pegawai bisa mempunyai atasan lebih dari satu dan berbeda. Selanjutnya, struktur organisasi divisi. Karakteristik struktur organisasi ini adalah menggambarkan aktivitas kerja dapat dikelompokkan berdasarkan proses atau jenis produk yang sama, pelanggan yang sama, lokasi atau wilayah geografis yang sama, dapat bekerja sama dalam suatu organisasi yang kompleks, dan menghindari masalah yang berkaitan dengan struktur fungsional. Selanjutnya, struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dengan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Robin Stephen P. dan George Timothy A. menyatakan, struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, dan perusahaan konsultan manajemen. Model desain organisasi. Model yang pertama adalah model organisasi mekanik. Yang kedua merupakan model organisasi organik. Model organisasi mekanik adalah model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi.
Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasikan, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi. Prinsip spesialisasi yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendaya gunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua, prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Yang kedua, model organisasi organik. Model organisasi organik merupakan menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Perbedaan organisasi mekanistik dan organisasi organik. Perbedaan organisasi mekanistik dan organik dilalui oleh berbagai macam proses. Proses yang pertama adalah proses kepemimpinan. Struktur mekanistik tidak ada rasa percaya dan keyakinan. Bawahan tidak merasa bebas mendiskusikan masalah pekerjaan dengan atasan yang sebaliknya menarik ide dan pendapat mereka. Struktur organik memiliki rasa percaya dan keyakinan antara atasan dan bawahan dalam semua hal. Bawahan merasa bebas mendiskusikan dengan atasan yang sebaliknya menarik ide dan pendapat mereka. Proses yang kedua melalui proses motivasi. Di dalam struktur organisasi mekanistik, langkah hanya fisik, keamanan, dan motif ekonomi melalui penggunaan sanksi dan ancaman. Sikap tidak mendukung pada organisasi terjadi di antara karyawan. Di dalam organisasi organik, langkah penuh dengan motivasi melalui penggunaan partisipasi, sikap lebih mendukung pada organisasi dan tujuan. Proses yang ketiga adalah proses komunikasi. Struktur organisasi mekanistik, informasi mengalir ke bawah dan cenderung terdistorsi, tidak akurat, dan dipandang mencurigakan oleh bawahan. Di dalam organisasi organik, informasi mengalir bebas ke seluruh organisasi, atas, bawah, dan ke samping. Informasi akurat dan tidak didistorsi. Yang keempat, interaksi. Di dalam organisasi mekanistik tertutup dan terbatas, bawahan hanya memberi efek yang kecil pada tujuan departemen, metode, dan aktivitas. Di dalam organisasi organik, terbuka dan ekstensif, baik atasan dan bawahan dapat mempengaruhi tujuan, metode, dan aktivitas. Proses yang terakhir adalah keputusan. Di dalam organisasi mekanistik, relatif sentralisasi, yang di dalam organisasi organik relatif desentralisasi. Selanjutnya, desain organisasi tradisional dan kontemporer. Di dalam desain organisasi tradisional terdapat struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Kalau di organisasi kontemporer memiliki struktur tim, organisasi virtual, dan organisasi nirbatas. Struktur tim adalah pemanfaat
Peran tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Organisasi virtual. Organisasi virtual merupakan organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai materi kita, desain dan struktur organisasi. Contoh kasusnya dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI merupakan salah satu dari sekian bank di dalam negeri yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Struktur organisasi yang diadopsi oleh BBNI merupakan salah satu bentuk penerapan struktur multidivisi. Sebagai contoh untuk lini bisnis konsumer, perusahaan memiliki divisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis produk, yaitu divisi bisnis kartu dan divisi manajemen wealth yang bertanggung jawab langsung terhadap direktur bisnis konsumer. Sementara itu, untuk fungsi human capital dan kepatuhan, perusahaan mengelompokkan divisi mereka berdasarkan fungsi yang dijalankan, seperti divisi kepatuhan, divisi hukum, dan divisi manajemen modal manusia yang seluruhnya bertanggung jawab secara langsung terhadap direktur human capital dan kepatuhan. Direktur utama sebagai pemimpin tertinggi selanjutnya melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian atas kinerja seluruh direktur. Selanjutnya, dalam struktur organisasi BBNI, kegiatan operasional BBNI di luar negeri berada di bawah tanggung jawab divisi internasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Treasury dan Internasional. Pembentukan divisi internasional dapat mereplikasi fungsi atau produk yang ditawarkan di dalam negeri dan secara teoritis layak diterapkan oleh perusahaan yang menerapkan strategi internasional atau international strategy sebagai bagian dari penetrasi pasar. Hanya saja, pembentukan divisi internasional perlu memperhatikan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi berkaitan dengan koordinasi antara kegiatan operasi di dalam negeri dan di luar negeri dan potensi pengembangan produk yang sesuai dengan selera dan permintaan lokal. Selanjutnya, desain dan mekanisme sistem pengendalian atas divisi internasional BBNI dapat dilakukan dengan menggunakan basis kinerja keuangan atau financial control dan atau perilaku behavior control. Penerapan pengendalian berbasis kinerja keuangan dapat dilakukan mengingat karakteristik bisnis dari divisi internasional dan pengembangan teknologi informasi memungkinkan kinerja keuangan dari divisi internasional dapat diukur secara terpisah. Beberapa ukuran kinerja keuangan yang dapat digunakan antara lain total pengumpulan dana pihak ketiga, total penyaluran pinjaman, dan pendapatan kantor cabang luar negeri berupa net interest margin dan fee-based income. Sementara itu, pengendalian berbasis perilaku dapat dilakukan antara lain melakukan standarisasi layanan dan atau mekanisme penganggaran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi desain dan struktur organisasi. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi tersebut. Dan jika kami ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok 4. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.